Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang psikologi ya, mungkin ada kaitannya. Tapi ya hal inilah yang ingin saya sharing ya. Tujuan saya sharing ini bukan untuk menggurui kalian teman-teman ya, karena saya juga tidak lebih pintar dari kalian ya, kita sama aja. Tujuan saya sharing ini ya hanya untuk saya ingin memperdalam apa yang saya ketahui, itu aja ya. Jadi dengan saya sharing tentunya saya lebih lebih prepare ya, lebih siap dengan apa yang saya katakan, dan dengan itu saya harapkan ya saya lebih menguasai apa yang saya pelajari, itu aja ya. Intinya jadi di sini eh, bukan mementori atau menggurui kalian, enggak ya. Ini hanya saya untuk memperdalam apa yang saya mau pelajari, itu aja ya. Oke, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini mungkin ada yang berguna buat kalian ya, siapa tahu ya. Saya juga nggak tahu gitu. Bisa disimak, kalau nggak berguna ya jangan ditonton, gitu aja ya. Oke, ini judulnya agak sedikit ya agak sedikit wow ya. Choose your destiny ya. Choose your destiny ini maksudnya ya semua ditentukan oleh kita sendiri ya, dalam apa yang kita pahami. Kalau di luar yang pemahaman kita ya kita nggak tahu ya siapa yang menentukan ya, seperti itu. Jadi ini dalam ranah yang bisa kita pahami saja ya, yang nggak bisa kita pahami ya serahkan kepada Tuhan, seperti itu. Oke. Eh, ini berhubungan tentunya dengan trading ya. Seorang trader juga tidak akan pernah lepas dari hukum alam semesta atau the law of the universe ya. Mungkin ada yang pernah tahu the law of the universe gitu ya. Ini ada catatan. The only thing you want is just experience. There is no purpose is already here. Wah, ini bisa nggak masuk logika ini ya. Tujuan tuh nggak ada ya. Semuanya udah ada di sini gitu. Kalau ini nggak terbuka ya, ini nggak masuk pastinya ya. Gimana bilang orang nggak ada tujuannya? Padahal kita selalu bicara tujuan ya. Oke, ini adalah pemahaman terhadap keseluruhannya. Apa yang saya ketahui seperti itu. Secara konteks, tidak hanya di dunia ini gitu. Kalau di dunia ini aja ya ada tujuannya. Karena kita harus bergerak dari poin A ke poin B. Itu namanya tujuan. Tapi bagaimana kalau di dunia, di sini kan 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 7 dimensi, 8 dimensi, 9 dimensi ya. Gimana kan? Kita nggak tahu ya. Jadi ini mungkin dari siapa yang saya dengar ya seperti ini, dan ini agak sinkron dengan apa yang saya rasakan ya. Saya tulis seperti ini ya. Jadi kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, anggap angin lalu aja ya. Oke, ini hubungannya tentu saja dengan trading ya, walaupun saya membuat seperti ini. Nah di sini ada positif, negatif, netral ya. Jadi ini kembali lagi ke basic dari alam semesta itu. Kalau dari persepsi orang saintis ya atau ilmu pengetahuan kan dia positif negatif ya. Itu. Ada positif, ada negatif. Ada siang, ada malam, ada eh, atas, ada bawah ya. Kemudian ada bahagia, ada sedih gitu ya. Pokoknya ya berhubungan dengan itu aja. Eh, Beda-beda kutub aja ya. Gitu. Nah, ini kan layaknya ibaratnya magnet ya, gitu. Nah, apa hubungan magnet ini dalam trading? Apakah kita akan ke wilayah negatif atau ke wilayah positif? Nah, itu yang menjadi pembahasan kita di sini topiknya. Oke, positif itu artinya profit ya, pasti identik dengan profit. Kemudian netral itu negatif itu identik dengan loss ya. Kalau loss kita sedih ya, sedih, kesal ya, negatif feel ya, feeling bukan thinking, feel. Kemudian kalau profit itu kita bahagia, happy ya, positif. Oke. Kemudian ada netral. Netral itu ya nggak berasa apa ya. Kadang kita nggak profit, kadang kita loss ya, kita biasa aja gitu. Kita 50-50. Kalau dalam trading kita loss
Sekarang kita profit, sekarang kita loss, sekarang besok kita loss, besoknya lagi profit. Dan kita nggak loss banget, dan kita nggak profit banget gitu ya. Nah itu netral. Nah jadi trader itu ada stage-nya, ada frekuensinya teman-teman ya, ada apa ya, ada bagiannya. Ada yang trader kita omongin trader pemula ya. Trader pemula dan trader rata-rata itu ada di netral ya. Dan ini negatif ya. Itu trader pemula dan trader rata-rata itu sebagian besar ada di negatif, wilayah negatif dan wilayah netral. Kalau wilayah negatif berarti dia udah loss besar gitu aja ya. Kalau di wilayah netral atau di ini bukan langsung gini ya. Gambarnya ini bukan langsung ada gap seperti ini ya. Nah, ini adalah satu kesatuan ya. Satu kesatuan ya. Tapi secara simbolis aja saya buat di sini hijau merah. Tapi sebenarnya ini seperti gradasi itu ya. Ini ada kecil-kecil wilayahnya. Nah, setiap orang itu ada range-nya masing-masing. Ada yang loss besar ya. Ada loss di sini, ada di sini, segini gitu ya. Itu. Dan ini juga sama ya. Gitu. Tapi di suatu titik dia kalau mau profit dia harus melewati wilayah tengah ini ya. Di sini juga harus dilewati. Kalau udah melewati ini, udah melewati tengah ini berarti udah ada edukasi atau pembelajaran ya. Gak mungkin loh orang pemula langsung loss berapa 100 juta loss besar itu nggak mungkin ya. Pasti dia belajar dulu ya kan, karena nggak mungkin. Coba aja nanti ketemu orang yang nggak tahu siapa, bang ayo trading modal 100 juta saya abang yang klik kayak gitu ya, bilang sama orang itu seperti itu, maka dia akan siapa orang ini jadi akan ada defense ya, akan ada penolakan seperti itu. Nah tentunya dia harus berproses juga. Ini udah pernah belajar ya, pemula lahir di sini ya, belajar selama beberapa bulan ya, mungkin 6 bulan 7 bulan, dan itulah yang menentukan ya. Turning pointnya di situ adalah pembelajarannya itu sendiri. Kalau pembelajarannya pemula dan rata-rata ya, kalau trader rata-rata ya udah 1 tahun mungkin ya, 1 tahun 2 tahun gitu ya, termasuk saya ya masih rata-rata juga gitu. Jadi itu sebagian besar akan ada di area sini ya, lama ya di area sini, di area netral, nggak loss nggak profit, atau parahnya jebol atas ya. Karena sini ini nggak mungkin, ini wilayah high ya. Walaupun dia pernah profit, kalau dia cuma belum pantas di sini ya, belum pantas di sini, dia pantasnya akan ke sini atau parahnya turun. Karena untuk negatif ini lebih gampang ya. Ini jelas lebih gampang, tarikannya ke sini lebih gampang. Kalau dari apa yang saya pahami gitu ya. Karena kalau kita untuk loss itu entah kenapa itu lebih gampang ya pokoknya daripada profit. Kemudian kalau kalian lihat juga di uptrend itu kan, kalau kalian lihat chart uptrend itu lebih gampang jebolnya ya kan. Seperti ada hukum tertentu yang menarik dia ke bawah gitu. Kayak ada gravitasi juga di dalam chart. Padahal chart kan hanya digital ya kan. Tapi candlenya itu kan kadang-kadang 100 candle naik ya, 100 candle bullish, kemudian turunnya itu cuma 30 candle. Itu udah sampai di batas bawah ya. Nah itu dia yang membuat positif itu dalam trading susah, profit itu susah ya. Kembali lagi ke hubungannya itu. Tapi ini bukan berarti nggak penting, ini hanya positif aja penting, negatif aja penting, bukan begitu ya. Karena ini sistem ya, satu kesatuan, ini semua harus saling melengkapi ya. Oke, ceritanya gimana? Ini trader pemula ya kan. Dia berjalan di sini berproses ya. Kemudian contohlah saya dulu ya. Belajar dari A, B, C, D, semua teori dikumpulkan, kemudian kita tumpuk ya. Tapi pada akhirnya kita sendiri nggak tahu teorinya ini digunakan di mana, ini di mana, kok ini beda lagi, ini kok beda. Jadi saya bingung ya teman-teman ya. Gitu.
Dan dalam kebingungan itu saya tetap trading dan hasilnya adalah ke sini, bukan ke sini. Harapan saya ke sini teman-teman, tapi hasilnya kok balik ke sini, turun ya. Itu yang saya nggak ngerti. Nah akhirnya, tapi di sini nggak banyak ya. Cuma beberapa juta gitulah, nggak puluhan juta juga gitu, nggak ratusan sampai nggak ratusan juta lah, kecil lah pokoknya gitu. Tapi kecil itu berharga juga buat saya gitu, karena kan uang itu tergantung sikon orangnya gitu. Kalau orangnya kaya, uang 1 miliar pun dia masih kurang gitu ya. Itu tergantung sikon dari orang itu. Nah, ketika udah di sini, berarti kan yang menentukan ini bisa dilihat kan, yang menentukan kita ke arah sini dan ke sini itu adalah edukasi kita, edukasi yang kita lakukan. Karena dengan edukasi berarti kita menerima informasi kan, mengolah data menjadi informasi, menjadikan knowledge ya. Itu knowledge-nya itu berarti salah teman-teman ya. Ketika saya loss di sini, knowledge-nya itu salah nggak? Kalau knowledge-nya itu salah berarti saya juga salah dong, ya kan? Sebenarnya knowledge-nya yang salah apa saya yang salah? Kalau informasinya yang salah apa saya yang salah? Itu kayaknya ada hubungan ya antara informasi yang salah dengan hasil. Karena kalau kita salah menerima data, informasi, ya kita jadi salah juga kan gitu. Tapi kan yang menentukan kita ya, itu gimana ya bilangnya itu, ya salah juga sih ya gitu. Karena kan kita itu memperoleh keputusan, kita kan mengeluarkan keputusan berdasarkan apa yang kita terima. Kalau kita terima salah ya keputusannya otomatis keluarannya ya gimana bener kan gitu kan. Oke, jadi itu hasilnya adalah di sini loss. Nah, ketika di sini loss, apa yang terjadi? Mungkin sebagian orang akan berhenti ya. Tapi karena saya juga orang itu berhenti mungkin karena ya terlalu banyak ya. Dia ini terlalu nasibnya kurang beruntung ya, terlalu jebol besar-besaran ya, mungkin habis-habisan gitu. Mungkin dia nggak kuat lagi gitu ya. Mungkin ada yang ya ekstrem-ekstrem lah di sini ya. Mungkin bagi yang enggak seperti saya ya, mungkin ada rasa penasaran ya, sesuai karakter orang mungkin ya. Dia itu lebih bisa menerima masalah gitu, dia penasaran lagi gitu dan mencari informasi tambahan lain ya. Nah, kemudian di sini di negatif ini ya saya mencari informasi lagi gitu. Nah, seiring berjalan waktu juga ya, kembali lagi ke sini ya, ke netral ya, netral. Karena kan kita udah loss di sini, ya udah kita nggak akan entry lagi dengan real account gitu ya, dengan uang asli. Jadi ya sedikit demi sedikit kita mulai pulih ya. Jadi rasa-rasa kesal, marah itu nggak lagi ada ya, perlahan-lahan hilang gitu ya. Kembali netral ya kan, naik lagi. Nah, sini belajar lagi ya kan, gitu. Nah, setelah di sini belajar lagi, lama ini teman-teman ya, ini ada 1 tahun gitu ya, lama. Dan tetap di sini aja ya, profit loss. Dan untuk loss lagi ke sini udah enggak ya, karena kita udah pernah di sini ya. Kita udah tahu lah, jangan sembarangan gitu, udah mulai mengerti dikit ya. Itu. Kemudian di suatu ketika saya belum di sini ya, sekarang pun belum di area sini ya. Mungkin masih di area sini ya kalau dari persepsi saya, di area sini gitu. Makanya saya masih buat ini ya, kontennya saya masih belajar juga. Nah, suatu ketika itu ada channel ya waktu itu ya, nggak saya sebutkan lah, takutnya terjadi sesuatu ya. Karena kan lagi hangat-hangat sekarang ini gitu. Oke. Di sana, dan apa yang saya dapatkan informasi dari dia ya, walaupun secara tidak langsung, itu kok rasanya oke ya. Rasanya itu kompatibel dengan saya atau sesuai dengan apa yang saya rasakan ya, apa yang saya lihat di market ya. Kalau marketnya begini, dia menjelaskan begini, caranya begini. Nah, itu saya kok gimana ya maksudnya, serak dengan itu ya, atau oke, ini dia yang saya cari gitu pada saat itu ya. Tapi saya nggak bisa mengimplementasikan dulu ya. Jadi
Saya itu lebih kepada oke, saya paham begini caranya, kemudian saya copy ya, saya copy semua teorinya dia, saya buat sendiri ya, saya buat sendiri gitu. Kemudian secara perlahan-lahan ya teorinya sama aja gitu. Setelah berapa 1 tahun berlalu, saya berpikir gitu, teorinya sama aja ini ya. Pokoknya kalau ketemu hammer bearish ini fungsinya adalah, katakanlah hammer bearish ya, teorinya dia atau standarnya dia adalah kalau hammer bearish berarti selling pressure ya, gitu yang kalau nggak terjadi selling pressure berarti terjadi sesuatu yang lain. Itu berarti Anda harus berpikir atau merubah mindset lagi, kemungkinan akan terjadi bullish ataupun konsolidasi ya. Jadi kan sering saya jelaskan seperti itu ya, jadi itu intinya. Dan ya perlahan-lahan dari trading-trading yang saya lakukan itu probability-nya semakin tinggi ya. Jadi dulu saya 50-50 ya. Kemudian saya sekarang untuk menghasilkan katakanlah 3 entry. 3 entry, 2 profit itu bisa ya. 3 profit dalam entry itu bisa. Cuma memang ada beberapa yang loss juga karena ya kita nggak perfect ya. Karena kan otak itu kadang-kadang ada masalah gitu atau gimana. Kemudian kita nggak konsen, kita capek juga berpengaruh banget ya. Karena psikologi itu luas banget. Tapi dari apa yang dari data yang saya dapatkan, ini prosesnya jalan ya, gitu. Nah, itulah kenapa saya terus melakukan hal analisis, candlestick. Nah, itu. Jadi itu pada intinya teman-teman. Jadi yang menentukan kita adalah edukasinya ya, edukasinya, edukasinya ke arah positif ya. Maka kita akan ikut positif. Edukasinya nggak jelas ya. Istilahnya di sini kita nggak percaya sama orang ya di netral ini. Wah, mentor ini sama aja dengan A, B, C, D gitu. Saya kan dulu begitu. Jadi kita berusaha mengumpulkan sendiri, padahal kita juga nggak mengerti benar dengan eh, eh, gini wilayah trading ini ya, dengan instrumen trading ini. Jadi ya hasilnya 50-50 juga, kadang kita profit, kadang kita bisa loss, dan cenderung adalah loss ya, gitu. Tapi bagaimana kalau kita itu emang orangnya tepat ya. Jadi orangnya itu yang kita lihat itu udah di sini ya, udah di sini dia, dan tekniknya itu ini yang penting ya. Orang itu udah di positif ya, yang saya lihat orang itu udah di positif, dan dari apa yang dia lakukan ya. Walaupun secara tidak langsung saya nggak melihatnya, saya tidak bertemu dengan dia gitu. Nah, yang terpenting adalah saya melihat dia di positif, dan tekniknya dia itu sesuai dengan saya. Itu yang penting ya, dari apa yang saya alami. Tekniknya dia itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi nggak ada penolakan, nggak ada gini lagi apa, wah ini lebih bagus, ini lebih bagus, enggak ya, pokoknya ini gitu. Saya senang dengan ini gitu aja, dan itu berprogres teman-teman ya. Itu jadi nggak lagi saya loss ya, nggak lagi loss gitu. Profitnya nggak terlalu banyak gitu ya, itu. Tapi loss enggak ya, udah ini jalur ini udah enggak gitu. Tapi mungkin masih di sini lah ya gitu. Nah, tujuan kalau di sini kan di positif ini ya. Ya tentu tujuan ini nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi di sini aja, posisi ini aja nggak bisa kita bayangkan. Pokoknya kita lakukan prosesnya gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah teman-teman, di positif ini satu, miliki tujuan ya udah. Kemudian tidak malas. Nah, ini perlu beberapa hal-hal yang penting yang harus kita lakukan ya. Action ya, do it ya, konsisten ya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan positive feeling ya. Bukan positive thinking teman-teman. Boleh sih positive thinking dulu, kemudian positive feeling ya, itu. Jadi intinya di sini yang penting itu adalah tidak malas dan action, itu aja lah intinya ya. Kemudian kalau kita di negatif ini tentu saja memiliki tujuan juga, karena kan di sini kita memiliki tujuan tapi arahnya ke sini ya. Kemudian malas ya, kemudian tidak ada action,
tidak konsisten dan lain-lain. Nah, dari tindakan ini akan hasilnya di sini ya. Kenapa? Karena ini semua negatif ini ya. Kalau kita mengaplikasikan ini, ya ini yang kita dapat. Kalau kita mengaplikasikan ini yang kita dapat. Ya, itu aja simpelnya ya. Nah, tidak malas dan action ini berhubungan dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Analisis candlestick, kemudian mencari tahu lewat live trading ya. Kan kalau kita udah dapat teori, kita terapkan. Kemudian kita terapkan ternyata masih salah ya. Berarti apanya yang salah, salahnya di mana, itu yang harus kita ketahui. Terus berulang-ulang seperti itu. Tentunya ada pengukuran ya, ada measurement gitu ya. Karena kalau nggak ada pengukuran, kita akan muter-muter ya, atau istilahnya looping ya, nggak ada ujung, nggak ada awal, nggak ada akhir. Jadi ya kita di sana aja gitu. Oke. Profit, stop loss. Nah, kalau netral ini ya silih berganti masuk keduanya ya. Kalau kita di netral kan kadang kita profit ya, mungkin kita beruntung ya gitu. Kadang kita loss ya kan. Nggak konsisten mungkin ya, seperti itu. Jadi di sini ini ya keduanya masuk ini ya. Netral. Kemudian di sini apa? Temukan jalan yang sesuai keinginan Anda ya. Sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya jalannya. Fokus pada proses. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Fokus pada prosesnya. Itu yang dikasih tahu kepada saya. Jadi saya biar lebih ingat lagi, saya memberitahu pada orang, nggak tahu siapa ya. Entah mau dengerin mau nggak, ya udah gitu. Fokus di proses. Jangan kita mencari hasil, karena hasil selalu ada di proses, bukan di tempat lain. Oke, jadi hasil ini akan balance dengan prosesnya. Itu akan balance dengan proses apa yang kita lakukan. Tentu saja proses ini ya ada grade-nya lagi ya. Itu. Kalau proses yang kita lakukan salah, ya hasilnya salah juga ya. Kalau kita prosesnya yang kita lakukan udah benar, berarti ke positif ya kan. Itu. Nah, sekarang kan intinya kan dari netral ini kita kan mau mencari ini ya, biar kita profit, bukan loss ya. Kita trading itu bukan untuk loss ya. Kita trading untuk profit. Kalau kita bilang begini ya, kalau kita bilang kalau Anda trading, Anda harus siap loss dan Anda harus siap profit. Nah, itu artinya kan kita sudah mengiyakan kita bisa loss ya. Kita sudah mengiyakan kita bisa loss. Berarti di dalam alam bawah sadar kita itu sudah ada pengakuan bahwa kita boleh loss ya. Itu yang menurut saya nggak bagus sih. Kalau saya mau trading, saya harus profit. Gimana pun caranya, saya harus bisa profit di sini. Kalau nggak profit atau di netral begini, ya ngapain saya trading ya? Itu ngapain kita trading? Itulah kenapa kita harus perlu proses. Prosesnya itu pembelajaran. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman ya. Tapi masih belum sempurna, bukan sempurna ya. Masih belum banyak lah ya. Kalau dibandingkan dengan orang ini ya, yang udah di positif ini, mungkin saya baru 10%-nya, 5%-nya ya, gitu. Menurut saya ya, gitu ya. Jadi itu teman-teman, kita harus yakin ya, punya keyakinan kalau kita trading itu kita harus profit. Tapi bagaimana caranya untuk menemukan profit itu, menemukan jalan itu? Karena kan kita pasti kalau kita jalannya nggak benar, kita harus merubah cara gitu ya. Contoh lah ya, kita kan baru belajar ya, baru mulai ya. Nah, ini yang penting di sini, karena hasil ada di proses dan bukan di tempat lain ya. Nah, di sini saya tuliskan take action ya. Action, ambil tindakan. Measure ya. Measure ini pengukuran ya, ukur ya, sampai mana, batasnya di mana. Kalau kalian mau 1 minggu silakan. Kalau kita mau, bukan kalian ya, kita ya. Kalau kita mau 1 bulan atau 1 minggu bisa ya, gitu. Jadi dalam 1 bulan itu kita planningkan berapa. Apakah 1 hari 1 entry, ya sudah seperti itu ya.
Nah, 1 bulan ini adalah measure-nya, pengukurannya. Ketika kita sudah belajar trading seperti ini, tekniknya seperti ini, kemudian 1 bulan itu kita ukur gitu. Gimana hasilnya dalam sebulan, kita rekap ya. Loss-nya kita analisis di mana, apa kekurangannya. Nah, kemudian ini kan baru 1 bulan. Nah, bulan kedua kita lakukan lagi minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan teman-teman. Jadi ketika kita ada di bulan ketiga, kita udah punya perbandingan bulan 1, 2, dan 3 gitu. Kalau mau lebih singkat lagi ya, 1 minggu, pakai 1 minggu. Katakanlah dalam 1 bulan kan 4 minggu. Jadi dalam 4 minggu dalam 1 bulan itu kita udah bisa yang namanya mengambil sebuah perbandingan antara minggu 1, 2, dan 3, dan 4 gitu ya. Itu. Dan dari sanalah kita melihat yang namanya measure ya, melihat. Nah, kalau kita masih 50-50 berarti ada yang salah dengan apa yang kita lakukan ya kan. Nah, di kesalahannya itu kita lihat dari open posisi yang salah, kita screenshot ya. Kemudian kita analisis salahnya di mana. Nah, untuk analisis ini kan perlu konsep. Kalau kita nggak punya konsep, gimana kita menganalisis ya? Kenapa ini salah? Oh, ini salah karena saya ada di konsolidasi area. Oh, ini salah karena banyak kesalahan yang kita lakukan ya. Ini salah karena saya tidak melihat selling pressure, tidak melihat buying pressure. Kemudian ini engulfing ini nggak jadi karena saya ada di zona konsolidasi atau zona ranging yang trennya nggak terlalu kuat. Nah, coba kalian bayangkan berapa banyak hal-hal yang harus kita kombinasikan untuk menentukan kesalahan itu ya. Itu. Jadi ketika rekap kesalahannya udah ada, nah di sanalah kita bisa membuat make improvement ya. Nah, itu yang saya diajari ya, itu yang saya yang diajarkan kepada saya gitu. Jadi ya intinya ya di sana teman-teman. Jadi tahap 1 kita masih belum puas dengan hasilnya, kita feedback ya, salahnya di mana. Kemudian di minggu kedua kita jangan lakukan kesalahan ini, jangan lagi ya. Kemudian minggu kedua feedback lagi, salahnya di mana, tes lagi ya, jangan lakukan kesalahan di sini lagi. Minggu ketiga lakukan lagi feedback, tes lagi, jangan lakukan ini ya. Nah, begitu terus menerus teman-teman sampai suatu saat ini entah kenapa rasio kita ini kok udah ada di 80%, 75% gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu bisa membaca candlestick-nya gitu. Itu ya. Walaupun hanya ya memang perlu aturan juga ya. Kalau kita berusaha benar 100 candle ya nggak mungkin ya. Itu capek banget pasti. Karena dari saya 3 candle aja analisanya udah lumayan itu ya, 20 menit. Nah, itu bagian lain lagi ya, karena kan kalau kita konsentrasi atau fokus kita itu ya rata-rata orang cuma 25 menit, cuma 15 menit, cuma 20 menit ya. Maka kalian tahu kenapa orang-orang di YouTube itu membuat video ya cuma 20 menit. Rata-rata ya, videonya pasti 15 menit, 20 menit. Nggak lebih dari 1 jam. Kenapa begitu? Karena fokus orang itu cuma sekian ya. Jadi bagaimana kalau kita dalam trading ya fokus kita sekian aja gitu. Kalau lewat dari itu kita mungkin akan blank, kita akan bengong ya, atau berpikir yang lain ya kemana-mana. Dan itu nggak bagus dalam trading. Nah, itu yang kita perlu pelajari teman-teman ya. Jadi ini saya mengingatkan saya sendiri ya. Itu aja sih. Nah, ini yang kita lakukan sampai kita benar-benar ada di sini ya. Kapan kita tahu ada di sini ya? Kita sendiri yang tahu teman-teman ya. Bukan saya yang mengetahui. Kalian sendiri yang harus mengetahuinya. Itu. Itu teman-teman yang bisa saya simpulkan. Jadi yang penting itu adalah ini ya, take action, ukur ya, improve ya. Jangan nggak ada pengukuran, take action aja, nggak ada pengukuran, ini nggak akan improve ya gitu. Karena hanya sesuatu yang bisa kita ukur yang bisa kita improve. Contoh, take action, oke, saya trading 1 hari 50 kali, besoknya 100 kali ya.
nggak bikin analisa, nggak bikin screenshot, ya udah nggak jadi teman-teman ya. Muter-muter itu kalau begitu, muter-muter dalam circle, dan ya paling nggak ada di sini kita ya, atau nggak buruknya di sini lagi ya itu. Ya jangan sampai lah di sini, karena kan kalau tujuan kita trading profit ya kita harus mentarget ini, dan kita harus tahu bahwa di sini hard work ya, kerja keras ya. Itu aja teman-teman. Karena kalau kita nggak hard work di sini, satu-satunya yang terjadi adalah naik kencang ya, turun lebih kencang lagi ya. Jangan lupa ya. Orang-orang yang loss besar itu sepertinya seperti ini teman-teman. Konsep ini lagi kena ya. Dia naik, dia profit teman-teman. Tapi dia nggak tahu profitnya itu kenapa kok dia profit. Pokoknya dia profit aja. Dan tiba-tiba lossnya itu sangat kencang. Hukum gravitasi lagi ya. Ini kayak ada gravitasi. Ini kayak lebih, kalau orang pemula itu lebih condong ke sini ya. Nggak tahu kenapa. Karena kalau menurut saya juga ya, trading itu lebih kepada psikologi ya. Jadi pemula itu belum tahu cara pandangnya terhadap situasi trading, situasi psikologinya ya. Jadi kan kalau kita trading ya, bayangkan apalagi dalam binary ya, itu kan singkat ya, waktunya singkat, kemudian entry itu udah kalau dengan real ya, itu udah masuk di emosi ya, itu emosinya cepat banget. Nah itulah yang membuat kita kesini, lebih condong ke sini teman-teman, karena kita nggak paham ya. Itu pertama kita nggak paham. Kemudian instrumennya ini, alat yang kita gunakan trading itu, aplikasi trading itu apa ya, didesain untuk memainkan emosi kita ya. Itu memainkan emosi kita, karena kita harus entry 1 menit ya, disediakan ya, bukan mendesain ya, tapi ada celah ya, kita itu bisa memilih di 1 menit ya. Kalau aplikasi tradingnya nggak ada di 1 menit, kan kita lebih relax dong. Misalkan nggak ada pilihan 1 menit, 1 jam atau 1 minggu aja pilihannya gitu. Jadi ya setiap hari kita hanya bisa setiap minggu kita hanya bisa entry 1 kali. Nah itu kan lebih relax ya kan. Tapi kalau ada pilihan 1 menit ya, itu udah masuk desain psikologi gitu. Dan jangan lupa, akun atau nominal yang ada di akun kalian itu adalah nominal angka, itu bukan uang yang kalian lihat, yang kita lihat. Jadi kita nggak akan peduli. Beda cerita kalau orang punya uang 10 juta ada di meja, dengan uang 10 juta ada digital atau dalam bentuk angka itu di akun kita, di aplikasi apapun aplikasinya. Kalau emosi bermain ya, kembali lagi ke psikologi saya yang dulu tentang IQ vs EQ ya. Jadi intelektual, IQ itu kan intellectual quotation gitu ya, quantation apa gimana tuh. Kalau EQ itu kan emotional quotation ya, quotation apa lupa saya. Itu sudah ada penelitian teman-teman ya, penelitian kalau nggak salah. IQ itu logika kita itu kalah dengan emosi kita. EQ ibarat prosesor, IQ itu cuma 20%, dan EQ ini, emosional ini 80%. Jadi kalau diadu ya, ini hasilnya kita akan jebol ya, karena logikanya udah nggak nyampe, udah ketutup sama emotion ya. Dan emotion itu lagi kalau dipelajari di penelitian tentang otak ya, tentang otak itu ada identik dengan dopamin ya, dopamin gitu. Ibarat kata orang udah, contoh ya, kenapa IQ kalah sama EQ ya. Contoh orang yang misalkan sedang jatuh cinta ya. Orang yang sedang jatuh cinta itu nggak akan memikirkan IQ. Jadi kejar aja sampai dapat ya gitu ya. Walaupun lompat pagar seperti itu ya. Ya itu termasuk pengaruh dopamin ya. Kalau dibahas dari segi kimianya. Nah, itu dia teman-teman yang harus kita pahami, bahwa
kita mencapai positif ini harus ada usaha, konsisten, action, tidak malas, dan yang terpenting measure, make improvement. Ini yang penting banget. Dan kita harus fokus di proses, bukan di hasil. Itu aja ya. Oke, nggak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Kalian bisa berimajinasi sendiri, bisa menggali sendiri, dan ini hanyalah topik yang sekedar sharing aja, nggak terlalu penting ya. Cuma buat saya ini penting ya, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan salam trader.